Selamat datang di Freeport. Saya Sasa sebagai host dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting. Apakah pasal 33 UUD 1945 benar-benar pelaksanaan di Indonesia? Dan kalian yang belum tahu, pasal 33 UUD 1945 adalah pasal yang mengatur soal perekonomian Indonesia. Di situ disebutkan bahwa perekonomian Indonesia didasarkan pada asas kekeluargaan. Nah, sesuai dengan topik kita hari ini, kita akan membahas 3 program ekonomi di Indonesia, yaitu bantuan langsung tunai atau BLT, kredit usaha rakyat atau KUR, dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Banyak banget orang yang bertanya-tanya soal kebijakan ini, terutama di tengah situasi ekonomi yang sedang berjuang pasca pandemi. Kita mulai dari BLT dulu nih. BTW sebelum kita mulai, kita ada gestar nih. Kenalin dong siapa namanya? Halo, ya. Halo, aku Rafina. Halo, aku Sota. Halo, aku Undan. Halo, aku Rizka. Oke, menurut kalian BLT itu apa sih? Jadi kan tadi bantuan langsung tunai. Itu sebuah program dari pemerintah masyarakat khususnya yang mampu atau yang baru saja terdampak pandemi. Nah, menjadi itu diberikan kepada masyarakat yang sehingga dapat menunjang mereka agar menjadi ya. BLT ini diberikan dalam bentuk tunai langsung dari penerima atau melalui kantor pos atau bank yang tertentu atau terdekat. Terus program ini itu dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat agar stabil dalam kondisi ekonomi yang mungkin. Nah, menurut kalian program BLT itu sudah dilaksanakan dengan baik apa belum? Menurutku sih cukup dilaksanakan dengan baik. Masih salah perkara. Seperti orang kaya sih dapat bantuan sementara yang tidak mampu tidak dapat bantuan sama sekali. Sebaiknya peran pemerintah sama masyarakat bagaimana sih? Untuk hal itu, menurutku, pemerintah harus memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan juga mengawasi secara langsung proses penyaluran BLT tersebut. Kalau untuk masyarakat sendiri, bisa melaporkan jika ada warga yang tidak berhak mendapatkan bantuan atau berhak mendapat bantuan namun belum terlewatkan. Baik, terima kasih sudah memberikan penjelasan pada sobat podcast kita di rumah. Berikutnya kita bahas soal kredit usaha rakyat atau KUR. Oke, menurut kalian bagaimana program kredit usaha rakyat itu? Sebuah tantangan sih sebenarnya adalah salah satu kebijakan yang membantu pelaku dari perusahaan atau UMKM itu bisa mendapatkan akses permodalan dengan bunga yang rendah. Ini sangat membantu UMKM di masa pandemi maupun pasca pandemi. Dengan adanya program ini, para pelaku usaha UMKM itu bisa mendapatkan modal usaha dengan lebih terjangkau daripada pinjam di komersil biasa. Karena di program itu tabungannya itu cukup rendah, itu sekitar 6% per tahun. Menurut kalian, apakah KUR ini sudah cukup berhasil dilaksanakan? Secara keseluruhan, program KUR sudah cukup berhasil dalam membantu UMKM dalam mendapatkan akses pembiayaan dengan bunga yang rendah. Ini penting banget karena UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Dengan KUR, para pengusaha kecil bisa menjaga usahanya agar tetap bekerja, bahkan juga memperluasnya. Peran pemerintah sama masyarakat gimana sih? Menurut aku sih, dalam program itu pemerintah bertanggung jawab dalam kerangka regulasi yang mendukung pelaksanaan KUR. Kalau masyarakat memanfaatkan KUR dengan baik, seperti untuk mengembangkan ekonomi. Terima kasih atas penjelasannya tentang KUR ini. Mungkin sudah membantu untuk sebagai kita di rumah. Terakhir, kita bahas tentang program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Menurut kalian, PEN itu apa sih? Ya, menurutku, program pemulihan ekonomi nasional atau PEN ini adalah kebijakan besar dari pemerintah untuk mengatasi dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. PEN sendiri mencakup
berbagai kebijakan fiskal, moneter, dan struktural untuk mendorong ekonomi kembali pulih. PN ini menyasar banyak sektor, ada bantuan untuk UMKM, stimulasi kredit, dan insentif untuk industri agar bisa bertahan dan kembali tumbuh. Salah satu komponen penting dari PN adalah belanja pemerintah yang besar untuk memperkuat daya beli masyarakat, termasuk melalui BLT dan subsidi-subsidinya. Betul, kalau itu PN pun menjadi investasi dan resiliensi ekonomi dan bahkan ekonomi yang berkembang. Kira-kira tujuan diadakannya program PN belum apa sih? Tentunya agar perekonomian Indonesia ini bisa bangkit lebih cepat dan juga lebih kuat setelah mengalami masa yang cukup panas dan pandemi kemarin. Menurut kalian, PN ini sudah dilaksanakan dengan baik apa belum? Aku sih program pemulihan ekonomi nasional KPN ini telah berjalan dengan cukup baik, terutama dalam tahun dan mendukung UMKM. Untuk program ini, apa peran pemerintah dan masyarakat? Bisa merumuskan kebijakan, terus menyediakan kebijakan, tentunya melakukan masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam menggunakan bantuan untuk Terima kasih sudah memberikan penjelasan mengenai PEN untuk sobat podcast kita. Jadi, dari pembahasan kita hari ini, BLT, KUR, dan PEN punya peran penting dalam membantu masyarakat dan perekonomian Indonesia untuk pulih dan bertumbuh. BLT untuk kebutuhan langsung, KUR untuk membantu UMKM, dan PEN sebagai program besar yang mencakup banyak kebijakan pemulihan ekonomi. Semoga program-program ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya.